catatan sejarah peradaban dunia, umat Islam pernah berada pada puncak kejayaannya. Kondisi ini ditandai dengan lahirnya para ilmuwan Muslim di berbagai bidang keilmuan, dengan karya-karya mereka yang menjadi rujukan bagi pencari ilmu yang lain. Salah satu bidang ilmu yang pernah berjaya dalam panggung peradaban Islam adalah ilmu kedokteran dan kesehatan. Sejarah ilmu kedokteran. Kedokteran sudah ada sejak zaman sebelum datangnya Islam. Pada awalnya, sebagian besar kebudayaan dalam masyarakat awal menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal dan hewan untuk tindakan pengobatan. Ini sesuai dengan kepercayaan magis mereka, yakni animisme, sihir, dan dewa-dewi. Ilmu kedokteran pada masa ini masih belum diajarkan secara formal. Hanya orang tertentu saja yang dapat menjalankan ilmu ini. Mereka yang dipercaya oleh masyarakat memiliki kekuatan gaib yang bisa mengobati orang sakit. Karena memang pada masa ini hal-hal mistik masih sangat berpengaruh. Pendekatan ilmu kesehatan atau kedokteran dalam studi Islam. Pendekatan ilmu kesehatan atau kedokteran dalam studi Islam didukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu 1. Penerjemahan buku-buku. Kedokteran pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, yaitu pada kepemimpinan Al-Masyur 754-775 Masehi, digiatkan kegiatan penerjemahan buku-buku kedokteran dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab yang berpusat di Gundishapur, Iran, dan berlangsung pada tahun 131 sampai 228 Hijriah. Dan para penerjemah pada masa tersebut berasal dari orang Nestoria, Kristen, dan juga Islam. Yang kedua, lahirnya cendekiawan-cendekiawan Muslim. Faktor keduanya adalah lahirnya cendekiawan-cendekiawan Muslim yang secara aktif menghasilkan karya-karya berupa tulisan tentang ilmu medis, dan bahkan karya-karya mereka menyebar dan digunakan di dunia barat sampai abad ke-17. Di antara tokoh tersebut adalah Al-Razi, Ali Abbas, dan Ibnu Sinnah. Yang ketiga, dukungan Khalifah. Selain perhatian dan minat orang Muslim yang besar terhadap ilmu pengetahuan zaman keemasan Islam, ini juga dipengaruhi oleh dukungan yang besar dari sang khalifah. Pada abad ke-9, Khalifah Harun al-Rasyid membuka beberapa fakultas yang khusus mengajarkan tentang ilmu kedokteran di berbagai perguruan tinggi. Khalifah juga membuka poliklinik harian dan poliklinik keliling. Yang keempat, pembangunan sekolah dan universitas. Faktor lainnya adalah banyaknya dibangun beberapa sekolah dan universitas yang khusus mengajarkan tentang ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Lanjut, determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Ajaran Islam meyakini bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan anugerah kedua terbesar dari Allah setelah keimanan. Dalam upaya menjaga kesehatan dibutuhkan keseimbangan antara berbagai determinan kesehatan yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan baik individu maupun masyarakat. Determinan kesehatan dalam perspektif Islam terdiri atas 1. Iman dan ibadah, 2. Perilaku, 3. Lingkungan, 4. Pelayanan kesehatan. Keseimbangan seluruh determinan kesehatan spiritual yang akan mempengaruhi pencapaian kesehatan jiwa, fisik, dan sosial. Lanjut, prinsip-prinsip kedokteran Islam. Pada dasarnya, ilmu sifatnya umum dan berlaku universal. Namun, kedokteran Islam adalah sejalan dengan syariat. Menurut Ja'far Khadim Yamani, kedokteran Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Mengobati pasien dengan ihsan dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. 2. Islam tidak membenarkan seorang yang tidak mengkaji ilmu kedokteran turun tangan mengobati pasien. 3. Seorang dokter harus berpakaian rapi, bersih, dan sebaiknya berpakaian putih. 4. Seorang tabib harus menjauhkan diri dari iri hati, takabur, tinggi hati, dan sifat tercela lainnya. Kedokteran Islam. Islam menaruh perhatian pada prinsip-prinsip umum kedokteran dan kesehatan. Beberapa ayat Al-Quran membahas masalah medis yang umum sifatnya, juga sabda Nabi yang berkenaan dengan kesehatan, penyakit, higienis, dan masalah lain terkait bidang kedokteran. Penyakit seperti kusta, radang selaput dada dianjurkan pengobatannya dengan dibalut, dibakar, dan menggunakan madu. Kesimpulan,
Dari beberapa penjelasan tentang ilmu kedokteran dan studi Islam dapat diambil kesimpulan bahwa khazanah pengetahuan Islam dalam bidang kedokteran sangat kaya dan luas. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya mereka, serta sejarah yang lain terlihat pada bangunan-bangunan institusi kedokteran atau rumah sakit, apotek, dan institusi lainnya. Sebagai tambahan, Islam bukanlah agama yang hanya mengatur tentang kesalahan individual orang semata. Lebih dari itu, Islam merupakan agama yang menjaga akal, harta, keturunan, akhlak, hingga kesehatan. Terdapat alasan mengapa ilmu kesehatan begitu spesial dalam Islam. Kesehatan dipandang dalam Islam secara holistik dengan konsekuensi bahwa kedokteran juga bersifat holistik. Dalam buku Tauhid dan Sains, karya Osman Bakar dijelaskan ilmu kesehatan memang spesial. Hal itu terbukti Allah menjadikan salah satu nama Al-Quran dengan Asy-Syifa, sesuatu yang menyehatkan dan menyembuhkan.